bukan penganiayaan. Baca dengan teliti. Saya yang melumuri kapal. Baca dengan teliti, baca dengan teliti, Mbak. Baca dengan teliti apa yang diungkapkan dalam surat Nanti akan dibuktikan di Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Kace ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad. Itu berada di bawah tekanan. Jadi nggak ada intimidasi dan apalagi ada isu-isu melakukan pembunuhan dan sebagainya. Orang dia datang itu adalah minta ketemu itu adalah Tommy Sumardi. Keci itu sudah mengucapkan terima kasih dengan Pak Napoleon Bonaparte dengan surat pernyataan yang dibuat dan sebagainya. Bahkan Keci sendiri itu sudah mencabut laporan pengaduannya. Justru banyak sekali orang yang merasa ya terbantu kan terselamatkan. Baik. Dengan masuknya Napoleon di sana seperti itu, termasuk saudara Kiki sendiri. Pak Napoleon Bonaparte itu belum terpidana karena dia masih melakukan upaya hukum, melakukan kasasi. Terkait dengan saudara NKC, ternyata bisa dianiaya oleh Pak NB, terus kemudian ada lagi nih ada korban, terus kemudian ada orang-orang yang ternyata ikut serta melakukan pengeroyokan. Nah ini jelas satu. Kemudian ada lagi laporan. Nah yang kami sangat sayangkan itu Pak Napoleon, karena begitu berkuasanya dia bisa punya handphone di dalam. Dia bisa merekam sesuka hatinya, keluar masuk ke sel orang saat ditahan, itulah ada pengancaman sehingga disuruh berbicara sesuai dengan apa yang diinginkan. Karena beliau jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Sidangan Pak. Ya, baik. Permintaan maaf dari yang bersangkutan. Ya ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi. Biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Adapun orang yang mengejek ini mati konyol, orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Kenapa Al-Quran diturunkan di Mekah?
Ya karena di situ tempat maksiat. Selama ini yang kita lihat teroris kan yang bercadar, ya kan, ingat gak yang bom yang di Surabaya pakai cadar? Ternyata di dalam cadarnya, di dalam bajunya itu ada bom. Ya kita takut lah. Inilah nih ya, apa sih cara berpikir para PKI radikal bercelana cungkring berjidat hitam ya. Kebalik gitu loh, aneh gitu loh. Kalau bagi teroris yang bunuh diri itu nggak akan ditemani bidadari, ya itu manusia-manusia bodoh. Katakan bersama Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustaz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustaz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, nggak bisa, Pak. Berita di luar ini bahwa MKC meminta maaf, saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau minta maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Ustaz Abdul Somad itu guys,
Mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam, guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong. Itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja. Gak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama.